Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendar Komik. Hari ini saya tuh mau membandingkan dua handphone Xiaomi yang harganya mirip-mirip, yaitu Xiaomi 11T yang baru aja rilis beberapa bulan yang lalu dan Poco F3 yang udah rilis di pertengahan tahun 2021. Nah, kalau kita ngomongin kedua handphone ini sebetulnya ya mirip-mirip ya karena dibuat oleh pabrik yang sama, yaitu Xiaomi. Untuk bagian atas kalian tuh bisa melihat speaker, ear blaster. Untuk bagian kanan ada tombol volume, ada tombol power yang menyatu dengan tombol fingerprint. Terus bagian bawah ada Type-C juga, terus ada speaker juga dan lubang mic. Untuk SIM cardnya juga ada di bawah dengan hanya 2 double SIM aja tanpa ada tambahan micro SD ya tentunya ya. Dan untuk lubang jack 3,5 kedua handphone ini sama-sama nggak punya. Dan kesamaannya nggak sampai di situ aja ya. Untuk bodi depan dan bodi belakang juga sama-sama kaca. Terus untuk layar juga sama-sama AMOLED 120 Hz. Jadi udah spesifikasinya udah mirip sih, 11-12. Nah, tapi kalau ditanya enak mana waktu digenggam, ini selera. Cuma yang perlu kalian tahu, Poco F3 ini jauh lebih ringan dan lebih tipis. Ketika dipegang itu kayak terasa kayak lempengan banget. Nah, kalau di Xiaomi 11T ini agak gemuk ya handphonenya ya, agak gemuk seperti ini dan beratnya juga tembus 200 gram lebih. Nah, kalau dari sisi kamera ini juga berbeda. Untuk kamera depan, Poco F3 itu dapat di 20 megapiksel, sedangkan Xiaomi 11T hanya di 16 megapiksel aja. Nah, tapi kalau kamera belakang, Xiaomi 11T cukup superior dengan 108 megapiksel. Kamera utama 8 megapiksel ultra wide dan 5 megapiksel tele makro. Kalau Poco F3 di bagian belakang kameranya itu ada di 48 megapiksel, wide kameranya ada di 8 megapiksel dan sisanya 5 megapiksel. Selain itu, pembedanya adalah Poco F3 itu masih 33 watt fast charging aja, dimana kalau mau ngecharge penuh itu harus di 1 jam lebih, hampir ke 1,5. Sedangkan kalau Xiaomi 11T, kamu tuh cuma butuh waktu ngecharge cuma 45 menitan. Karena dia pakai charger 67 watt yang gede banget dan lumayan cepet sih kalau zaman sekarang. Nah, untuk hasil kameranya gimana? Silahkan simak perbandingan antara kedua handphone ini. Ada foto dan video yang cukup panjang ya, jadi silahkan teman-teman simak sembari saya mengasih kesimpulan di bagian akhir videonya. Silahkan take a look. Ya, di sini adalah perekaman dengan Xiaomi 11T dan Poco F3. Di sini angle view-nya beda ya, yang Xiaomi 11T ini lebih luas angle-nya. Terus di sini di Xiaomi 11T ada yang namanya tuh HDR dan di sini mode HDR-nya nyala ya. Bisa kita lihat di background langitnya tuh lebih kelihatan di Xiaomi 11T. Nah, coba kita matikan HDR-nya ya. Bedanya tuh kayak gimana gitu. Dan stabilannya seperti ini, aku bawa jalan aja. Dan ini adalah rekaman kamera depan Xiaomi 11T dan Poco F3. Dan kali ini keduanya nggak pakai mode HDR. Kalau Poco F3 nggak ada mode HDR. Di sini sih kelihatan kayak skin tone-nya masih bagus. Dari layar masih bagus itu ya. Apa itu namanya? Poco F3 yang Snapdragon 870. Langitnya malah lebih kelihatan ini malah daripada tadi mode HDR. Aneh ya. Terus ini perekaman 1080 60 fps. Kalau di Xiaomi 11T nggak ada 60 fps untuk kamera depan, kalau di Poco F3 ada. Dan ini malah jadi itu ya, tone colornya jadi beda, makin berbeda gitu. Di sini malah langitnya kelihatan lebih bagus di Poco F3. Gila. Ya kan? Dan jadi kayak lebih pas gitu exposure-nya di Poco F3. Kalau di Xiaomi 11T ya gini-gini aja ya. Kayak kurang bagus kamera depannya jika dibandingkan Poco F3. Dan ini perekaman kamera belakang 1080 30 fps. Mode HDR-nya sama-sama aku matikan. Nah, kalau dari layar di sini kayaknya sih warnanya hijaunya tuh lebih seger di Xiaomi 11T dan untuk Poco F3 ini kayak lebih gelap
Detail langitnya ketangkep dengan cukup bagus di kedua handphone ini. Cuma kayaknya lebih kontras di Poco F3 ya, lebih gelap gitu. Dan ini perekaman 1080 60 fps di kedua handphone ini, Xiaomi 11T dan Poco F3. Nah, tapi di sini Poco F3 nggak ada yang namanya image stabilisasi ya. Jadi dia seharusnya sih goncang-goncang. Ada yang tanya kemarin, "Bang, itu kemarin udah dapat update lebih stabil nggak?" Nah, kalau lihat dari layar sih kayaknya enggak ya, nggak ada kestabilan di 60 fps, nggak ada yang berubah dari awal pembelian. Seperti ini hasilnya. Dan ini adalah perekaman kamera ultra wide di kedua handphone, sama-sama 1080 30 fps mentoknya, dan nggak bisa mode HDR semua di settingan kamera ini. Untuk kestabilannya seperti ini, aku bawa jalan di Poco F3 ini kelihatan kayak hijaunya tuh seger banget ya, ada kuningnya ya. Kalau di Xiaomi 11T ini kayak hijau semua. Dan kalau ditanya mendekati asli yang mana, sebetulnya mendekati yang si Xiaomi 11T, karena kuningnya itu nggak terlalu keluar sih sebetulnya di sini sih, kalau di mataku sih. Dan kalau dilihat dari tanaman di sini lebih mendekati asli si Xiaomi 11T. Cuma kalau ditanya lebih cantik yang mana, lebih cantik yang Poco F3, warnanya kayak ngepop gitu kan. Dan kalau diganti kamera, nah nggak bisa. Kedua handphone ini sama-sama nggak bisa ganti kamera kayak Xiaomi 11T Pro nggak. Kalau Xiaomi 11T Pro bisa. Sebagai penutup, ini adalah perekaman video dengan 4K 30 fps. Kestabilannya seperti ini. Aku bawa jalan aja pakai kaki, nggak bisa jalan pakai tangan karena tangannya megangin HP. Garing banget sih. Nah, seperti ini hasilnya. Rekaman di kedua handphone ini 4K. Kalau dari warnanya, langitnya lebih seger di Xiaomi 11T. Tapi kalau ditanya lebih mendekati yang mana, lebih mendekati Poco F3 ini, karena di sini tuh kayak langitnya lebih dibirukan gitu ya. Tapi memang lebih cantik sih kalau lebih dibirukan ya. Terus di awan di sana ya, awan di sana gila, kelihatan banget ya awannya ya. Di sini awannya kalau ditanya asli yang mana, asli yang Poco F3. Kalau si Xiaomi 11T ini udah warnanya udah dibagusin ya, jadi lebih enak dilihat. Jadi terserah kalian nih suka yang mana. Dan ini adalah perekaman kamera depan sama video bokeh ya, jadi backgroundnya ngeblur. Dan di sini warnanya kelihatan seger di Poco F3. Kalau yang Xiaomi 11T ini terlalu kurang pakai warna-warna yang ngangkat gak sih? Langitnya juga nggak kelihatan di Xiaomi 11T.
Nah, jadi seperti itu perbandingan dari kamera kedua handphone ini ya. Cuma kalau saya pribadi, kalau ditanya condong bagus yang mana, sebetulnya ini plus minus. Jadi kalian sangat bisa banget suka yang Poco F3 atau Xiaomi 11T. Tapi yang jadi catatan di sini ya, Poco F3 itu kalau di foto sering banget gelap. Dan kalau di Xiaomi 11T, kalau dibuat video sering banget pucet. Nah, itu plus minusnya sih, tapi buat saya pribadi, selera saya pribadi, saya lebih cocok ke Poco F3. Tapi ini selera saya pribadi aja ya, bukan mutlak bagus Poco F3, jadi sisanya terserah sama kalian. Lalu kalau dari performa ya, Xiaomi 11T ini tuh pakai Dimensity 1200 Ultra yang terkencang saat ini dari Dimensity, dari MediaTek. Nah, sedangkan Poco F3 memakai chipset yang nggak terlalu baru, yaitu Snapdragon 870, tapi reputasinya sangat baik hingga sekarang ya, walaupun udah ada Snapdragon 888 maupun 8 Gen 1. Untuk dipakai buat ngegame, Snapdragon 870 ini udah teruji banget. Performanya jauh mengungguli Dimensity 1200 maupun Dimensity 1100. Diadu sama Snapdragon 888 pun, Snapdragon 870 bisa memberikan performa yang lebih baik dengan suhu yang lebih adem dan stabil. Jadi Snapdragon 870 buat aku pribadi masih menjadi chipset terbaik untuk gaming di tahun ini. Perbedaannya jauh banget. Untuk Genshin Impact bisa kalian cek di video saya yang sebelumnya. Cuma kalau saya singkat ya, Poco F3 itu FPS-nya bisa tembus tinggi banget, 45 ke atas. Setelah main 30 menit itu gampang banget lihatnya. Kalau kita diem itu bisa balik ke 50 atau 60 FPS. Nah, sedangkan di Xiaomi 11T dengan Dimensity 1200 performanya mirip banget dengan Poco X3 GT yang Dimensity 1100. Awalnya sih oke, kenceng, tapi udah 20 menit performanya bakal turun dan mungkin nggak seperkasa waktu di awal permainan. Ya, memang seperti itu sih. Cuma untuk updatean Xiaomi 11T yang terbaru ya di MIUI 12.5 ada sedikit perbaikan, dimana setelah dia ngedrop di menit ke 20 itu kalau kalian diemin bisa lebih powerful lagi. Walaupun nggak sepowerful yang di awal, tapi udah jauh lebih baik daripada MIUI versi sebelumnya. Nah, tapi kalau ditanya bagus mana bang kok buat ngegame, bagus Poco F3, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih gahar. Nah, tapi yang jadi catatan di sini untuk PUBG, kalian tuh bisa dapat smooth 90 FPS di Xiaomi 11T. Nah, sedangkan di Poco F3 kalian cuma dapat 60 FPS. Semuanya serba ekstrim, tapi ada Ultra SD-nya. Sedangkan di Xiaomi 11T, nah, waktu dibuat bermain game, kalau aku pegang ya seperti ini ya, lebih nyaman Poco F3, lebih adem juga, lebih tipis, lebih pipih gitu. Kayaknya nggak tahu ya, Poco F3 buat saya pribadi adalah handphone yang sangat amat baik banget yang keluar di tahun lalu ya, 2021 hingga sampai sekarang. Buat saya Poco F3 itu masih sebuah handphone yang sangat worth it banget untuk dibeli. Karena Snapdragon 870 ini emang Snapdragon yang bagus banget. Buktinya ada di Realme GT Neo 2. Banyak orang yang memuji Realme GT Neo 2 performanya bagus. Ya, bagus karena dia pakai Snapdragon 870 yang sama ada di Poco F3. Nah, cuma kalau ditanya, terus saya beli yang mana bang? Beli yang Xiaomi 11T atau yang Poco F3? Kalau kamu cari sebuah performa oriented, kayaknya Poco F3 ini bakal lebih murah dan lebih gahar, lebih kuat ya dari performa. Tapi kalau kalian lihat jangka panjangnya, kayaknya saya lebih menyarankan ke Xiaomi 11T. Kenapa? Karena ini udah ya sama-sama 5G sih, tapi udah ada N40-nya. Selain itu udah dikasih garansi selama 2 tahun ya, 2 tahun dengan 3 kali update OS. Keren kan? Jadi untuk long termnya Xiaomi 11T ini kayaknya bakal dirawat oleh Xiaomi baik-baik kayaknya. Apalagi ini seri Xiaomi. Kan pernah kan kalian dengar kalau MIUI versi Redmi banyak bugnya, versi Poco banyak bugnya. Kalau seri Xiaomi yang paling minim bug dan iklan. Seperti itu katanya. Tapi kalau buat saya pribadi sih kayaknya sama-sama aja sih. Tapi terserah, saya kembalikan kepada kalian. Cuma saranku ya tadi, kalau kalian mau cari yang buat jangka panjang banget, ya Xiaomi 11T ini kayaknya lebih proper untuk beberapa tahun ke depan. Jadi segitu aja videonya. Mungkin ada kekurangan dan kata-kata yang salah, saya minta maaf. Bisa dikoreksi di kolom komentar aja. Jadi sekian aja videonya. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Fast, the fastest man alive.